Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa belajar menuntut ilmu dengan semangat tentunya. Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, khususnya kelas 4 Banin dan Banat. Insya Allah pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran Al-Quran dan Hadis, dan materi yang akan kita pelajari yaitu surat Asy-Syams ayat 1-10. Anak-anakku yang soleh-solehah, silakan dibuka buku Al-Quran dan Hadisnya halaman 9 dan 10. Kita akan baca dulu ayat 1-10. Silakan dibuka. Nah, ini surat Asy-Syams ayat 1-10. Sebelum kalian baca, dengarkan bacaan Ustadz terlebih dahulu ya. Ustadz akan baca terlebih dahulu, memberikan contoh bagaimana cara membaca surat Asy-Syams ayat 1-10 dengan memperhatikan tajwidnya. Itu yang terpenting. Tayyib, Ustadz baca dulu ya, kalian mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu cara membaca surat Asy-Syams. Sekarang dari ayat 1, perhatikan di sini ada alif lam asy-syamsiyah, sehingga langsung ke shin. Wasyamsi, wanya ini pendek, dibaca langsung ke shin. Wasyamsi waduhaha, perhatikan shin dengan sin, beda, ini tebal sya, ini tipis sa. Begitu juga dengan ha dengan ha. Ha, ha. Ha ini agak keluar makhrajnya, ini ha itu ke dalam ya, pangkal tenggorokan itu ha. Kalau ha tengah tenggorokan ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ya, wasyamsi ini alif lam syamsiyah. Wasyam biasanya ditandai dengan tasdid di huruf setelah alif lam, yaitu berarti alif lam syamsiyah.
Kemudian wal qamar, ya ini alif lam qamariyah. Jadi muncul alif lamnya. Wal qa. Nah, biasanya ini gak ada tasdid di huruf setelah alif lamnya, gak ada tasdid. Bedanya dengan alif lam syamsiyah, biasanya ada tasdid di huruf setelah alif lam. Di sini huruf shin ada tasdidnya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah alif lam syamsiyah. Kalau gak ada tasdidnya berarti alif lam qamariyah. Wan nahari idza jallaha. Wan nahar, ini nun tasdid. Jangan lupa ya. Gunnah dibaca dengung, panjang, 3 ketukan. Nah, kemudian ini walaili, ini ada tasydid. Nah, berarti ini alif lam syamsiyah. Begitu juga dan wasamai. Ini di huruf sin ada tasydid. Berarti ini namanya alif lam syamsiyah. Jadi langsung ke sin. Dan wa-nya ini nggak dibaca panjang, pendek. Wasamai. Kalau dibaca panjang nanti malah salah. Wassamai. Nah, ini salah. Jadi langsung ke sin. Wassamai wa ma banaha. Ini ada tanda layar di atas huruf alif. Ini dibaca panjang 5 sampai 6 ketukan. Ya, adapun ini wajib karena dalam satu kata ada hamzah setelah alif dalam satu kata, maka ini wajib panjang. Ya. Jadi 5 ketukan. Wassama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Nah, ini di huruf hamzah ini tidak ada tasydidnya. Berarti ini namanya alif lam apa? Iya benar, alif lam qamariyah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ini wa nafsin ketemu huruf wawu. Ini ada kasrotain. Tanwin kasrotain bertemu huruf wawu. Ini namanya bacaan apa? Bacaan idgham bi gunnah. Dimasukkan langsung ke wawu dengan dengung. Wa nafsiu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini ada huruf qalqalah, qaf. Wa taqwaha. Qad, ini juga huruf qalqalah, qad. Qad aflaha man zakkaha. Ini ada bacaan ikhfa lagi. Nun sukun ketemu zai. Ikhfa. Ya, samar-samar. Nunnya dibaca samar. Langsung ke huruf zai. Man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Begitu juga dengan nun sukun bertemu dal. Ini bacaan ikhfa. Ya, ini cara bacanya surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayo kita baca sama-sama ya, diikuti ya anak-anak yang soleh-solehah. Di rumah diikuti sama-sama. Kita baca bismillah dulu sama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
زكاها وقد خاب من دساها. Iya, bagus. Jadi di rumah nanti diulang-ulang sendiri ya, sampai lancar. Kalau bisa sampai hafal. Ya, yang sudah hafal ya dibaca lagi nggak apa-apa dengan memperhatikan tajwidnya. Yang belum hafal dibaca diulang-ulang sampai hafal. Anak-anak yang soleh-solehah, sekarang kita belajar arti dari surat Asy-Syams tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 1 dan 2, "Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha." Yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari dan cahayanya, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila dia mengiringinya. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan bulan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya matahari dan bulan adalah makhluk ciptaan Allah, yang mana keduanya menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah, menunjukkan sempurnanya ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, yang mana ini menunjukkan bahwa keduanya sangat penting bagi kehidupan dan kita tidak bisa terlepas darinya. Perhatikan matahari ketika di siang hari. Setelah malam yang gelap gulita, kita nggak bisa lihat apa-apa. Ketika datang matahari, muncul matahari, maka ada cahaya sehingga kita bisa melihat sekeliling sekitar kita. Bayangkan kalau tidak ada matahari, ya. Berapa habis duit kita untuk beli pulsa, ya, untuk beli pulsa listrik. Kita di malam hari yang menggunakan lampu itu saja masih gelap, ya. Dan kita sudah berat, ya, rasanya untuk membeli pulsa setiap bulan. Bayangkan jika tidak ada matahari, maka akan gelap gulita. Dan tentunya banyak makhluk hidup yang tidak bisa hidup. Kita ketahui bersama bahwasanya matahari sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Ya, yang mana tumbuhan ya bisa membuat makanannya dengan bantuan sinar matahari. Kalau nggak ada matahari, tumbuh-tumbuhan akan layu, mati. Kalau tumbuh-tumbuhan mati, kita mau makan apa? Ya, kita nggak bisa makan. Ya. Kemudian kita juga nggak bisa kerja. Kemudian hewan-hewan yang lain pun juga akan mati. Akhirnya nggak imbang kehidupan dunia ini. Ini menunjukkan akan pentingnya matahari. Dan perhatikan ketika matahari itu terbit, cahaya menyinari bumi, seakan-akan datang kehidupan. Ya. Ketika malam, maka seakan-akan bumi ini mati, tidak berpenghuni. Kenapa? Karena gelap gulita. Inilah dua makhluk Allah, yaitu matahari dan bulan, yang merupakan tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha." Dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupinya. Perhatikan ketika malam, kemudian matahari terbit, maka seakan-akan cahaya siang itu menyingkap kegelapan malam. Begitu juga ketika siang matahari terbenam, ya, maka seakan-akan kegelapan ini menyelimuti cahaya siang. Dan siang malam itu juga merupakan makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Dan ini juga menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam juga termasuk tanda dari kekuasaan Allah.
Ketika datang siang, disingkaplah kegelapan malam, sehingga nampaklah segala sesuatu. Lihatlah itu, gambar itu kan. Ketika bagian bumi yang terkena sinar matahari, maka dia akan terang. Sebaliknya, yang tidak kena sinar matahari, maka dia akan gelap. Ketika matahari terbit, maka tersingkaplah kegelapan malam. Begitu juga ketika matahari tenggelam, maka seakan-akan malam ini menyeliputi siang. Dan kita tentunya ya, kalau pernah naik pesawat ya di malam hari terkhusus, maka kita melihat dari pesawat itu melihat ke bawah seakan-akan gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malam itu menutupi siang. Malam dan siang ini juga merupakan ciptaan Allah yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha." Yang artinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit. Langit yang ada di atas kita, lihatlah langit yang ada di atas kita. Betapa besarnya langit tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang membangunnya kokoh di atas kita tanpa tiang. Langit yang begitu besar yang ada di atas kita itu Allah berdirikan tanpa tiang. Begitu juga dengan bumi yang tempat kita berpijak. Allah jadikan bumi itu hampar, ya, hamparan, sehingga kita bisa berpijak di atasnya. Ya, jadi langit dan bumi juga termasuk makhluk Allah, yang ini merupakan tanda akan kemahabesaran Allah. Langit yang begitu luas dan besar Allah tinggikan tanpa tiang, dan langit itu tetap kokoh, tidak ada celah atau retak sedikit pun. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu meninggikan langit tanpa tiang. Manusia gak ada yang bisa membuat atap tanpa tiang, itu gak ada. Ya. Allah Maha bisa karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga Allah menjadikan bumi yang tempat kita berpijak ini sebagai hamparan, menjadi benda padat, dan kita bisa tempati, kita bisa bercocok tanam, ya. Kemudian kita bisa ternak dan lain sebagainya. Berbeda dengan planet-planet yang lain, mungkin di sana tidak ada kehidupan, tidak seperti di bumi. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi tempat kita berpijak ini sebagai hamparan, ya, untuk kita hidup di atasnya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan tanda kemahaesaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Di ayat-ayat yang mulia ini Allah bersumpah dengan jiwa, ya, dengan jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya. Kita manusia telah Allah sempurnakan penciptaan kita sebagai manusia sesuai dengan tugasnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan kepada manusia itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Mana yang ketaatan, mana kemaksiatan. Itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah dijelaskan melalui kitab-kitabnya yang mulia, melalui utusan-utusannya, para nabi dan rasul. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayat yang mulia ini Allah telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan keburukan, jalan takwa dan maksiat. Tinggal kita mau pilih yang mana. Mau kebaikan atau keburukan, mau takwa atau maksiat. Dan semua itu tentu ada konsekuensinya. Kalau kita memilih kebaikan, ya memilih takwa, tentu kita akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau kita memilih keburukan, memilih maksiat, maka kita akan celaka. Celaka di dunia, terlebih lagi di akhirat. Maka dari itu, orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan berbuat amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, ya, sayang kepada adik, menghormati yang lebih tua. Ini semua adalah amal soleh yang bisa anak-anakku semua lakukan di rumah, ya, membantu uminya di dapur, membantu abinya di rumah, dan masih banyak amal-amal soleh yang bisa dilakukan. Maka kita bisa beruntung. Dan orang yang merugi adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah dan berbuat jelek, gak mau taat kepada Allah, gak mau sholat 5 waktu. Ketika diperintahkan umiknya untuk sholat, ya, membangkang, tidak mau. Ketika diperintah abinya untuk sholat, membangkang juga gak mau. Ini hati-hati, nanti akan merugi. Ya, karena orang yang merugi adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah, gak mau sholat, gak mau ngaji, gak mau hafalan, gak berbakti kepada orang tua, gak mau bantu-bantu di rumah, ya, sama adiknya suka jahil, suka ganggu kakaknya, dan lain sebagainya. Maka ini akan merugi. Ya, kenapa? Karena setiap kejelekan itu pasti ada dosanya, ya. Dan dosa kalau sudah banyak, ya nanti bisa menjadikan kita sebagai penghuni neraka. Maka dari itu, kita harus terus memohon kepada Allah keteguhan hati, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Jadi surat Asy-Syams ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, dengan bulan, kemudian dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi, ya, kemudian dengan jiwa, yang semuanya itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah, kasih sayang Allah kepada makhluknya, dengan tujuan supaya manusia itu sadar, ya, bahwasanya manusia yang merugi adalah manusia yang tidak mau taat kepada Allah, dan manusia yang beruntung adalah orang yang taat kepada Allah dengan bertakwa dan berbuat amal soleh. Ini kandungan dari surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Insya Allah ayat 11 sampai 15 akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Untuk tugas kalian hari ini yaitu kerjakan latihan yang ada di halaman 13 dan 14. Kalau sudah selesai, difoto dan dikirim ke WA Ustaz. Jadi ini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa kalian pahami, sehingga kalian benar-benar paham tentang makna kandungan yang terdapat di dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.